Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pejuang lulus ingin mempresentasikan tugas kami, yaitu membahas salah satu tokoh Henry Ford. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kami, yaitu Arif Pratama, Nurul Hidayah, Irna Indriati, Vina Ismaya, Kristiana Pratiwi, Anissa Saputri, Nela Sari, dan Arca Angelina. Siapa sih Henry Ford? Henry Ford adalah seorang industrialis Amerika. Dia pendiri Ford Motor Company dan sponsor dari pengembangan teknik perakitan produksi massal. Meskipun Ford tidak menciptakan mobil, ia mengembangkan dan memproduksi mobil pertama yang banyak orang-orang Amerika kelas menengah mampu membelinya. Pengenalannya akan model T Automobile merevolusi transportasi dan industri Amerika. Sebagai pemilik Ford Motor Company, ia menjadi salah satu orang terkaya dan paling terkenal di dunia. Ia dikenal akan Fordism. Apa itu Fordism? Fordism yaitu produksi massal barang murah ditambah dengan upah tinggi bagi pekerja. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Irna Indriati. Nama saya Irna. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asas dan sifat kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang Henry Ford. Asas yang dimiliki oleh seorang Henry Ford yaitu Tuturi Handayani. Pemimpin harus mempunyai kemampuan tinggi untuk mendorong dalam kebangkitan semangat karyawan-karyawannya. Contohnya adalah Henry Ford mempunyai keyakinan yang sangat luar biasa tinggi dan dia akan terus mengemukakan hal itu. Dia juga memperkerjakan pekerja yang mau bekerja keras dan akan terus memberi dorongan atau motivasi untuk batas-batas imajinasi mereka. Dalam hal ini tentunya dapat kami simpulkan bahwa keyakinan dalam diri seorang pemimpin akan sangat berpengaruh untuk karyawannya. Apa yang kita percayai dari dalam diri sendiri, apa yang kita yakini dari kemampuan diri sendiri, apa yang mungkin dan apa yang tidak mungkin dari dalam diri sendiri. Kesediaan untuk mencoba hal yang mustahil tentunya akan menginspirasi sebuah tim untuk mendorong batas-batas mereka juga. Sedangkan sifat kepemimpinan yang dimiliki oleh Henry Ford sendiri adalah ia memiliki sifat keramahan dan kecintaan. Contohnya, Henry Ford sangat menghargai waktu, bakat, dan kemampuan operasi perusahaannya. Ia sangat menghargai pekerjaannya. Ia menunjukkan dengan memberikan gaji yang sangat besar untuk semua karyawannya dalam lini perakitan. Ia menarik talenta-talenta dari seluruh Amerika Serikat untuk bekerja di Ford Motor Company. Dari sini kami pelajari bahwa apapun yang dilakukan oleh seorang pemimpin, jika ia menghargai setiap orang dari tim mereka, maka mereka akan menemukan bakat dari orang-orang tersebut. Lebih dari sekedar gaji mereka, orang ingin bekerja di lingkungan di mana mereka merasa dihargai. Tentunya itu menjadi tujuan dan hal yang sangat penting dari organisasi itu sendiri. Nama saya Nurul Hidayah. Saya akan melanjutkan ulasan tentang tipe dan gaya kepemimpinan seorang tokoh bernama Henry Ford. Henry Ford termasuk ke dalam tipe kepemimpinan demokratis yang dikenal sebagai pribadi yang tidak mau memerintah melainkan akan melakukannya sendiri secara langsung, just do it. Henry Ford tidak pernah memerintahkan apapun kepada karyawannya, melainkan karyawannya secara inisiatif mereka sendiri akan melakukan suatu pekerjaan secara all out untuk mewujudkan peningkatan kinerja mereka. Henry Ford memperlakukan para karyawannya secara hormat. Oleh karena itu, para karyawannya akan secara sukarela melakukan tugas mereka bahkan lebih dari yang seharusnya. Henry Ford memahami bahwa suatu tantangan akan menghasilkan sebuah karya yang lebih baik daripada sebuah perintah. Jadi, secara keseluruhan, Henry Ford mandiri dari nol hingga perusahaannya menjadi besar seperti sekarang ini karena sikap loyalitas dan tidak pernah membatasi kreativitas para karyawannya.
Untuk poin ulasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Henry Ford memberi arahan kepada karyawan. 1. Nilai pekerjaan. Henry Ford menghargai tinggi pekerjaannya dan ia menunjukkan dengan memberikan bayaran yang sangat tinggi untuk semua karyanya dalam lini perakitan. Ia menarik talenta-talenta dari seluruh wilayah Amerika Serikat untuk bekerja di Ford Motor Company. 2. Kepercayaan diri adalah penting. Henry Ford memiliki keyakinan yang luar biasa dan ia terus mengemukakan hal ini. Dia akan mempekerja-pekerja yang mau bekerja keras dan ia akan terus mendorong batas-batas imajinasi mereka. Keyakinan diri Anda sebagai seorang pemimpin akan menular juga. 3. Kita diciptakan untuk pekerjaan. Henry Ford memahami pentingnya pekerjaan. Ia melihat bahwa pekerjaan merupakan bagian penting diri kita sebagai manusia dan pemenuhan kita sebagai orang-orang akan datang sebagai akibat dari kita menggunakan potensi yang ada di dalam diri kita untuk bekerja. Baginya, itu bukan tentang saat ia bisa pensiun. Bahkan, pensiun tidak pernah ada dalam pertanyaan untuknya. Kondisi krisis yang dihadapi oleh Henry Ford. Resesi ekonomi dunia membuat bisnis Ford mengalami kemunduran. Ford mulai kesulitan untuk meningkatkan penjualan dan mempertahankan keuntungannya. Pada awal 2016, pabrik asal Detroit ini mengumumkan untuk mundur dari pasar Jepang dan Indonesia. Ford disebut tidak mampu menghadapi persaingan dengan merek lokal. Cara Henry Ford mengatasi kondisi krisisnya. Henry Ford mempunyai sikap yang selalu tak puas dan selalu mencoba hal baru. Hal ini dilakukan terus-menerus oleh Henry Ford guna untuk menemukan peluang. Seperti ketika Henry Ford berhasil memproduksi mobil dan menghadirkan Model T, produk tersebut mampu mengubah nasib Henry Ford. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa. Sebenarnya ada banyak kata-kata motivasi yang bisa kita dapatkan dari sosok Henry Ford ini. Tetapi di sini saya hanya akan mengatakan 5 kata motivasi dari Henry Ford. Yaitu pertama, menurut Henry Ford terdapat 2 jenis orang bodoh di dunia ini. Yaitu pertama, jutawan yang mengira dengan menimbun uang dia akan mendapatkan kesuksesan yang sesungguhnya. Kedua, reformasi miskin yang mengira dengan mendapatkan uang dari golongan tertentu dan memberikannya kepada golongan yang lain. Maka seluruh penyakit di dunia ini akan terobati. Kata-kata motivasi kedua dari Henry Ford yaitu apapun yang saya kerjakan saya akan melakukannya dengan baik, dan apapun yang terjadi dalam hidup saya yakin itu demi kebaikan saya. Saya percaya kepada Tuhan. Kata-kata motivasi ketiga dari Henry Ford yaitu berpikir adalah pekerjaan yang sukar. Mungkin itulah alasannya mengapa hanya sedikit orang yang melakukannya. Kata-kata motivasi keempat dari Henry Ford yaitu jika Anda berpikir Anda bisa, maka Anda benar. Jika Anda berpikir Anda tidak bisa, Anda pun benar. Oleh sebab itu, ketika seorang mengatakan dia tidak bisa, maka sesungguhnya dia sedang menyia-nyiakan kesempatannya untuk menjadi bisa. Kata-kata motivasi kelima dari Henry Ford yaitu saya percaya Tuhan telah mengatur segalanya dan tidak membutuhkan nasihatku. Hal menarik dari sifat kepemimpinan yang bisa diteladani satu pribadi yang tidak mau memerintah melainkan langsung melakukan alias just do it. Kalau kita meminjam slogan dari Nick Ayr. 2. Mandiri. Ketika Henry Ford beranjak dewasa, dia belajar untuk hidup mandiri dan meminta restu kepada orang tua untuk hidup merantau ke kota. 3. Kepercayaan diri. Henry Ford memiliki keyakinan diri yang luar biasa. Berikut ini saya akan menyebutkan beberapa hal menarik lainnya tentang Henry Ford. Yang pertama, kejar cita-cita dan bermental baja. Setelah berbagai keberhasilannya dalam dunia permesinan dan membuatnya menjadi salah satu orang terkenal di dunia, siapa sangka ternyata Henry Ford berasal dari keturunan seorang petani.
Henry Ford yang lahir pada 30 Juli 1863 di Dearborn, Michigan, Amerika Serikat ini bertumbuh dengan menaruh perhatiannya yang besar terhadap berbagai mesin-mesin yang ada pada waktu itu. Yang kedua, sukses dan tetap berbakti kepada orang tua. Ketika Henry Ford beranjak dewasa, dia belajar untuk hidup mandiri dan minta restu kepada orang tuanya untuk hidup merantau ke kota. Dia melamar di sebuah pabrik di kota dengan gaji $2,5 seminggu. Namun biaya hidupnya lebih besar dari pendapatannya, yaitu $3,5. Hal ini tidak membuatnya patah semangat dalam usahanya meraih kesuksesan. Dia tidak melupakan keluarga dan tetap berbakti kepada orang tuanya. Kecintaannya pada dunia permesinan tidak pernah padam. Dia melihat ada suatu peluang yang dapat dia lakukan untuk memajukan usaha pertanian ayahnya melalui mesin yang akan dia ciptakan. Dia mempunyai ide untuk menciptakan traktor yang dapat bekerja membajak di ladang, menggantikan binatang yang biasanya membajak. Demikian akhir presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.